Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, konsep dasar keamanan jaringan. Yang pertama, bagian A, keamanan jaringan. 1. Memahami konsep dasar keamanan jaringan. Network security atau keamanan jaringan merupakan metode yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah pada suatu jaringan atau sistem. Manfaat keamanan jaringan: mengurangi risiko terjadinya pencurian dan sabotase data, membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya, memastikan data pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa melakukan modifikasi. Jenis-jenis network security: 1. Firewall. 2. Pelindung virus dan malware. 3. ML security. 4. Access control. 5. Keamanan aplikasi. 6. Cloud security. 7. Keamanan situs. 8. Data loss prevention. 9. VPN atau virtual private network. 10. Segmentasi jaringan. Kontrol keamanan jaringan. Keamanan jaringan fisik. Keamanan jaringan fisik merupakan keamanan yang umumnya dirancang untuk mencegah personal tidak berwenang. 2. Keamanan jaringan administratif. Kontrol keamanan administratif merupakan keamanan yang terdiri atas kebijakan dan proses keamanan yang dapat mengontrol perilaku pengguna. 3. Keamanan jaringan teknis. Kontrol keamanan jaringan teknis merupakan keamanan yang dapat melindungi data tersimpan di jaringan sedang tersanset masuk atau keluar jaringan. Tujuan sistem keamanan jaringan: A. Melindungi keamanan pada sistem mengenai akses, pengungkapan, penggunaan, modifikasi, gangguannya, ataupun penghancuran. B. Mengamankan jaringan agar terhindar dari gangguan tanpa menghalangi pengguna lain. C. Memberikan informasi secara konsisten, sama dan utuh untuk data integrity dapat digunakan agar tidak terjadi penyisipan informasi dari beberapa pihak ataket pada komputer. D. Mengawasi informasi yang terdapat pada komputer sehingga penggunanya dapat melakukan pengontrolan agar dapat memonitoring semua kegiatan komputer. Bagian B, bentuk ancaman dan faktor penyebab ancaman. A. Ancaman fisik. Jenis ancaman fisik ini masih banyak diabaikan. Hal tersebut karena pengguna akan berpikir bahwa serangan hanya akan terjadi melalui software. Padahal ancaman keamanan jaringan dapat juga muncul secara fisik atau hardware. B. Ancaman logik. Apabila ancaman fisik terjadi pada perangkat fisik, ancaman logis meliputi kerusakan pada data, dokumen, database, dan aplikasi. Hal ini kerap terjadi dan dapat berulang-ulang. Oleh karena itu, perlu untuk memperhatikan keamanan logis secara menyeluruh. Bagian C, kategori ancaman atau serangan. 1. Interception adalah pihak yang tidak diautorisasi untuk mengakses suatu data atau informasi pada sistem. Contohnya, penyadapan data dan hack. 2. Interruption merupakan kegiatan yang dapat merusak atau membuat suatu data ataupun informasi menjadi tidak tersedia saat digunakan. 3. Modification merupakan kegiatan pihak yang diotoritas untuk mengubah data atau informasi yang sudah tersimpan dalam transmini atau live. 4. Fabrication merupakan kegiatan untuk membuat atau menyisipkan suatu data ataupun objek palsu ke dalam sistem untuk menipu pengguna. Bagian D, topologi jaringan. A. Topologi bus. Topologi bus merupakan topologi jaringan komputer yang pertama kali dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan pada sebuah komputer. B. Topologi star. Topologi star merupakan cara menghubungkan dua komputer atau lebih menggunakan jaringan yang terbentuk bintang. Topologi ini telah menggunakan hub dan switch sebagai node tengah untuk menghubungkan satu sama lain dari klien. C. Topologi ring. Topologi ring merupakan cara untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan jaringan yang terbentuk cincin. Pada umumnya, topologi ini telah menggunakan line card agar saling terkoneksi. D. Topologi mesh.
Topologi mesh merupakan jenis topologi gabungan dari topologi star dan string. Topologi mesh sendiri adalah suatu bentuk hubungan antar komputer yang setiap komputernya terhubung secara langsung ke komputer lainnya dalam satu jaringan. Topologi tree. Topologi tree merupakan jenis topologi gabungan dari beberapa topologi star yang dapat dihubungkan dengan topologi bus. Topologi linear. Topologi linear lebih dikenal dengan topologi bus beruntut. Topologi jaringan komputer ini umumnya telah menggunakan satu kabel utama untuk menghubungkan setiap titik sambungan pada setiap perangkat komputer. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah jenis topologi yang sangat sederhana. Hal ini karena hanya menggunakan dua perangkat komputer agar saling terhubung. Topologi ini umumnya dapat menggunakan satu kabel untuk menghubungkan dua perangkat komputer. Yang terakhir, topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan jenis topologi gabungan dari beberapa topologi yang berbeda. Ketika terdapat dua atau lebih topologi berbeda yang terhubung satu sama lain, saat itu akan membentukkan topologi hybrid. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.